Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ba'd. Hadirin jemaah salat zuhur yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang tema kita, sejarah manasik haji dan umroh, maka secara sejarah tidak lepas dari pembangunan Ka'bah itu sendiri. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang membangun Ka'bah, ada pendapat yang mengatakan para malaikat, kemudian Nabi Adam, dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 3 pendapat yang menyatakan itu. Tapi kita bisa satukan 3 pendapat yang berbeda ini, karena memang haji adalah syariat seluruh para nabi ya. Jadi semua nabi sudah melaksanakan ibadah haji. Semua nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW sudah melaksanakan ibadah haji. Karena dia syariat yang sama, walaupun secara kaifiat berbeda. Walaupun ada pendapat juga mengatakan hanya Nabi Hud dan Nabi Soleh yang belum melaksanakan ibadah haji. Tapi kemudian ada sebuah hadis ketika Nabi sedang berjalan dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau sampai di satu tempat lembah namanya Asfan. Lalu Nabi bertanya, apa ini namanya wahai Abu Bakar? Ini Asfan ya Rasul. Nah, dari tempat inilah Nabi Hud dan Nabi Soleh memulai ibadah hajinya. Jadi artinya terlihat yang lebih kuat adalah seluruh nabi sudah melaksanakan ibadah haji. Semua nabi, termasuk tentu Nabi Isa alaihissalam. Nah, kembali lagi, secara sejarah tidak bisa dilepaskan dari pembangunan Ka'bah itu sendiri. Ini bermula, 3 pendapat itu kita satukan. Ini bermula dari ketika Allah berencana ingin menciptakan manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka ketika itu malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya Allah, kenapa engkau ingin menjadikan makhluk yang nanti akan berbuat kerusakan di bumi, menumpahkan darah, sementara tidakkah cukup kami senantiasa bertasbih mensucikan engkau ya Allah? Maka kata Allah, aku lebih tahu dibanding kalian. Nah, karena inilah malaikat merasa bersalah ya. Ternyata memang betul adanya Allah lebih tahu ya. Kemudian mereka pun menangis, mereka pun bertaubat. Di bawah arsy-Nya Allah mereka berkeliling, menyampaikan, mengumandangkan taubatnya karena kesalahan yang mereka lakukan. Maka akhirnya Allah perintahkan pada para malaikat untuk membangun rumah, ya, rumah ibadah di bumi, dan itulah yang disebut dengan Ka'bah, Baitullah. Maka betul kata Allah Subhanahu wa taala, kita baca, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya bangunan yang pertama kali dibangun untuk sebuah tempat ibadah itu adalah bangunan Ka'bah. Jadi malaikat pun bertawaf di Ka'bah. Maka ketika Nabi Adam bertawaf, Nabi Adam bertanya pada malaikat,
apa yang kalian baca? Maka kemudian kata para malaikat, kami membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka kata Nabi, tambahkan dengan wala haula wala quwata illa billah. Ini malaikat gitu. Dan malaikat menyampaikan kepada Nabi Adam kita itu saat Nabi Adam melakukan tawaf, melakukan ibadah haji, kami ini sudah melakukan tawaf 2000 tahun sebelum engkau. Ya. Itu yang dilakukan oleh malaikat. Sampai akhirnya Adam Allah utus, ya, Allah turunkan ke bumi, kemudian Allah perintahkan lagi Adam untuk membangun Ka'bah. Jadi merenovasi. Kemudian baru nanti yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah sebagai firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Jadi ini tiga pendapat ini kita satukan gitu. Baru nanti setelah itu, setelah masa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sempat direnovasi di masa suku Jurhum berkuasa setelah Nabi Ismail wafat. Itu karena apa? Beberapa kali direnovasi karena Mekah itu di dataran rendah dari lembah. Jadi kalau hujan itu Mekah itu banjir. Dan itu merusak bangunan Ka'bah. Maka beberapa kali di masa suku Jurhum berkuasa itu direnovasi. Sampai kemudian di masa suku Huza'ah berkuasa, kemudian beralih kepada suku Quraisy, yaitu kakek Rasul yang kelima, Qusay, dilakukan renovasi lagi sampai di masa Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, saat Quraisy membangun Ka'bah. Terus sampai terakhir yang kemudian posisinya hampir sama dengan saat ini, yaitu saat Ka'bah direnovasi oleh Sultan Murad IV. Sultan Murad IV. Itulah renovasi Ka'bah, ya, yang posisinya bentuknya persis sampai saat ini. Tinggal ada penambahan-penambahan gitu. Nah, hadirin hamba Allah, tidak lepas kita bicara tentang ini. Maka ibadah haji dan umroh hanya satu rukunnya yang berbeda, yaitu adalah wukuf. Sementara yang lain niat disertai dengan ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, itu sama. Walaupun nanti di haji ada 2 kali tahallul, tahallul awal, tahallul tsani. Sementara di umroh hanya 1 kali. Baru kemudian yang membedakan yang kelima, yaitu wukuf. Dan bagaimana sejarah ini terus berkembang, ya. Dan tidak bisa dilepaskan yang kemudian ini tidak lepas dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Tentu berbeda ibadah haji di masa Nabi Adam alaihissalam dengan di masa Nabi Ibrahim sampai kepada kita, gitu. Tetapi memang orang yang pertama diperintahkan oleh Allah untuk mengajak manusia melakukan ibadah haji itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi sebelum Nabi Ibrahim belum ada, ya. Nabi Adam melaksanakan karena memang terbatas, hanya keluarganya seperti itu. Sampai Nabi Idris, bahkan di masa Nabi Nuh melaksanakan ibadah haji, kemudian terjadi banjir besar sehingga hancur seluruh bumi ini. Begitu juga dengan berakibat dengan Ka'bah. Baru makanya di masa Nabi Ibrahim dibangun kembali, ditinggikan kembali, direnovasi kembali karena hancur setelah masa Nabi Nuh alaihissalam. Nah, jadi yang pertama bicara tentang rukun tadi, tentang tawaf misalnya, ya. Bagaimana sejarah tawaf tadi diawali oleh para malaikat. Malaikat melakukan tawaf di Ka'bah, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian nabi-nabi yang lain. Maka kalau kita merenungi, meresapi saat kita melaksanakan ibadah haji atau umroh, khususnya pada tawaf, bagaimana seolah kaki-kaki kita itu bersentuhan dengan kaki-kaki para nabi, sedang menjejaki kaki para nabi yang sedang melaksanakan tawaf. Maka akan semakin indah kita merasakan, ya, bagaimana kita diajarkan cara tawaf oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Walaupun ada
kesamaan. Dari dulu sama 7 kali. Jadi tawaf dari dulu sama 7 kali. Dari masa Nabi Adam ya 7 kali. Gitu. Sementara Nabi Adam disebutkan melaksanakan ibadah haji itu 40 kali. Ya, Nabi Adam 40 kali. Sementara Nabi Muhammad berapa? Nabi Muhammad berapa, Pak? Hah? Nabi Muhammad 1 kali doang ibadah hajinya. Sementara umrohnya ada riwayat mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Jadi Nabi Muhammad hajinya 1 kali. Di tahun 9 Hijriah, ya. Itu ketika itu Rasulullah perintahkan Abu Bakar untuk melaksanakan ibadah haji, menjadi amir ibadah haji. Rasulullah tidak memimpin. Kenapa? Karena ketika itu Yaumul Wufud. Saat itu banyak orang-orang Arab dari segala penjuru suku-suku Arab datang ke Madinah. Mereka masuk Islam. Maka Rasulullah harus menerima mereka. Rasulullah disibukkan dengan menerima orang-orang masuk Islam. Maka yang diperintahkan untuk memimpin haji adalah Abu Bakar As-Siddiq. Baru di tahun berikutnya, tahun 10 Hijriah, Rasulullah yang memimpin, dan itu yang disebut dengan haji wada. Dengan haji wada. Ya. Di mana di situ Rasulullah baru menjelaskan tentang tata cara haji yang sekarang menjadi pegangan kita. Rasul bersabda, "Khudzu anni manasikakum." Ambil dariku cara-cara manasik kalian. Nah, kembali lagi ke tawaf tadi. Sementara di masa jahiliyah yang namanya tawaf sebelum Nabi Muhammad diutus itu benar-benar melanggar jauh dari syariat. Sudah melenceng dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana mereka ada yang bertawaf itu sambil telanjang. Termasuk kaum wanita. Bahkan ada riwayat mengatakan lucunya di masa jahiliyah begitu. Kalau wanita disuruh telanjang, laki-lakinya malah tidak telanjang. Bagaimana kesucian kehormatan Baitul Haram itu tercoreng dengan perilaku orang-orang jahiliyah di masa itu. Maka Nabi meluruskan tidak seperti itu. Bahkan bagaimana setiap kali tawaf orang-orang Arab itu bawa berhala baru, patung baru, lalu ditaruh patung itu di pinggiran-pinggiran Ka'bah gitu. Sehingga nanti ketika Nabi dalam peristiwa Fathu Mekah, beliau menghancurkan 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Sebanyak itu karena siap mereka tawaf bawa berhala baru, taruh patung gitu. Buat minta-minta dan sebagainya. Nah, ini tawaf. Jadi berbeda dengan syariat yang sudah diberlakukan oleh Muhammad kepada kita tentang tawaf ini. Bagaimana kesamaannya dengan yang dulu adalah dengan masa Nabi Ibrahim dengan Nabi Adam, ya tetap tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad. Ya, dimulai dari situ. Nah, lalu sampai di Maqam Ibrahim. Ya, sampai situ dibacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu dari Maqam Ibrahim sampai Rukun Yamani doa. Semau kita doa apa saja. Silakan. Baru nanti dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad disunahkan untuk membaca doa sapu jagat. Itu manasik yang kemudian diatur oleh Nabi Muhammad. Ada perbedaan-perbedaan dari masa nabi-nabi sebelumnya, apalagi dari masa jahiliyah. Jahiliyah tawaf itu kesyirikan yang dilakukan. Nah ini. Yang kedua tentang sa'i. Setelah tawaf sa'i. Nah, kita tahu jelas sekali sejarahnya tentang sa'i itu. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang namanya Mekah gitu. Maka ketika itu hanya ditinggalkan bekal seadanya. Dan ketika bekal itu habis, suaminya sudah meninggalkannya, maka Hajar harus berpikir keras karena anaknya butuh minum. Maka padang pasir itu sifatnya begitu. Jadi kalau kelihatan dari jauh seolah itu ada air gitu. Padahal itu pantulan yang dibawa oleh sinar matahari dari tempat yang lain. Jadi seolah kalau dari jauh ada air. Maka itu yang terjadi pada Hajar. Dia lihat di arah sofa itu ada seperti ada air. Maka dia naik. Dan tentu berbeda. Kalau sekarang sudah enak sofanya. Ya. Gelinding juga gak ada masalah gitu. Ya. Kalau dulu luar biasa seorang wanita naik ke atas bukit yang terjal gitu. Ya. Sampai di sofa ternyata tidak ada. Dari sofa dia melihat ke arah marwah. Oh di sana ada air katanya.
Dia ke Marwah, ternyata tidak ada. Dari Marwah dia melihat ke Safa ada air, dia balik lagi sampai 7 kali. Ya. Maka pelaksananya adalah tadi Safa Marwah, dimulai dari Safa berakhir di Marwah. Dan syarat sahnya sa'i harus 7 kali. Tidak boleh kurang. Ya. Teman saya cerita ketika sedang membimbing haji, kebetulan hajinya haji mandiri gitu. Jadi tidak melalui travel lah gitu ya. Bimbingan haji KBIH gitu. Itu parah sampai dia katakan saya itu yang bareng haji sama saya mandiri nggak sah semua itu. Kenapa? Karena kebetulan banyak yang tua-tua. Jadi ketika sa'i itu baru 2 kali udah berhenti duduk. Dan tidak dilanjutkan gitu. Ditanya kenapa? Capek Ustadz. Sudah dipaksa kayak apapun gak mau. Banyak sayang banget gitu. Sudah jauh-jauh meninggalkan ayah dengan biaya yang besar, pengorbanan fisik yang luar biasa. Karena haji dan umroh itu fokusnya di fisik. Ya. Maka perhatikan bagi yang mau berangkat, fisik gitu. Ya. Paling utama itu di fisik, ibadah haji dan umroh itu. Ya. Doa-doa ya, gak usah distresin. Begitu baca bimbingan haji umroh, banyak orang stres karena doanya banyak banget. Sampai ada kejadian dia masuk rumah sakit. Ketika ditanya kenapa, habis manasik masuk rumah sakit. Ternyata apa? Dia mikirin, ini saya bagaimana ngapalnya gitu. Padahal bukan itu, fisik yang paling penting. Seperti tadi di tawaf, muter-muter nggak apa doa, udah doa aja sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada, itu udah sah gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kembali kepada sa'i tadi seperti itu. Ya. Dan kita ingin ambil pelajaran salah satu, itulah konsep rezeki dalam Islam kita bisa lihat dalam sa'i. Ya. Dalam sa'i. Banyak kita mengira rezeki kita di sini misalnya, kita kerja di sini. Atau ketika kita usaha, oh rezeki kita di sini. Ternyata enggak. Allah punya cara untuk memberikan rezeki kita. Allah punya cara, Allah sudah mewajibkan dirinya untuk menanggung rezeki setiap makhluknya, dan Allah tahu di mana rezeki kita yang pas. Dan itu yang terjadi pada Hajar. Hajar bolak-balik Safa Marwah, enggak ketemu rezekinya. Justru rezekinya di dekatnya yang dia tinggalkan di awal. Nah itulah rezeki Allah yang lebih tahu gitu. Ya. Dan kita memang sering salah yang namanya rezeki itu pemahamannya. Walaupun rezeki sudah dijamin, tapi seringkali kita risau dengan rezeki kita. Nah, salah satunya karena pemahaman kita yang salah tentang rezeki itu. Kita hanya memahami rezeki itu harta, rezeki itu materi dan lain sebagainya. Padahal ada hal yang lebih luar biasa dari rezeki. Maka kata Syekh Sya'rawi Mutawalli, tingkatan rezeki itu ada 4 maaf. Ya. Materi itu harta, itu rezeki paling rendah. Kata beliau, adna darajat, rezeki paling rendah itu harta, materi. Ya. Sementara yang paling tinggi itu apa? Al-afiyah, kesehatan, selamat dari musibah, selamat dari segala bencana, itu rezeki paling tinggi. Kemudian yang ketiga, rezeki paling utama, yang ketiga, derajat yang ketiga, rezeki paling utama, apa itu? Yaitu solahul abna. Ketika kita memiliki anak soleh dan soleha, itu rezeki paling utama. Dan rezeki yang lebih dahsyat lagi yang keempat, kata Syekh Sya'rawi Mutawalli, yaitu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rezeki paling luar biasa. Seperti itu. Nah ini terkait dengan sa'i. Ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan gitu. Jadi sejarahnya seperti itu. Bagaimana upaya yang keras, makanya disebut sa'i. Jalan, usaha, lari gitu ya. Seperti itu. Itu makna dari sa'i. Sa'a yas'a. Berusaha. Maka dalam ayat disebutkan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kita enggak dapat apa-apa kecuali apa yang kita usahakan. Nah, dari sa'i itu kita belajar. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan umroh, ibadah umroh, rukun yang keempat itu adalah
tahallul. Ya. Nah kalau tadi terkait dengan ibadah haji, ada memang ulama yang mengatakan tahallul itu tidak dimasukkan dalam rukun, tapi sebagian lagi mengatakan tahallul juga bagian dari rukun haji, sama seperti umroh. Gitu. Minimal tiga lembar, ya. 3 lembar rambut minimal. Tapi yang utama adalah dengan dicukur sampai habis seperti itu. Nah dari sini disebut tahallul, berarti sudah halal. Segala hal yang mengharamkan kita, gitu. Setelah kita tahallul, mencukur rambut, selesai udah. Ya. Walaupun tadi kalau di haji itu tahallul ada 2 kali. Kalau tahallul yang pertama yang dilarang dalam posisi ihram itu semuanya dibolehkan ketika sudah tahallul pertama. Tapi satu yang masih belum boleh, yaitu berhubungan suami istri. Nah nanti kalau sudah tahallul kedua baru boleh berhubungan suami istri. Tapi kalau dalam umroh sudah selesai, tahallul sekali, udah bebas semuanya. Ya, makanya kalau kalau mau lebih konsen gitu ya, mengharapkan keturunan, nah itu pergi umrohnya berdua suami istri gitu. Ya, itu enak banget gitu ya, akan lebih nikmat gitu. Mintanya berdua dan sebagainya, kamarnya juga berdua, ya, satu kamar berdua gitu. Nah itu lebih enak lagi seperti itu. Banyak teman-teman seperti itu. Ya, begitu pulang umroh, istrinya hamil lagi. Gitu. Padahal selama ini istilahnya gagal terus gitu. Begitu habis umroh, jadi gitu. Karena tadi berdoa di tempat yang makbul seperti itu. Nah, jadi inilah di antara sejarah manasik haji dan umroh gitu. Sementara wukuf kita tahu, ya itu juga kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau memahami memang ini mimpinya benar, ya, mimpinya benar, bahwasanya mimpinya adalah wahyu. Jadi maka disebut dengan wukuf, ya, berdiam merenung. Nabi Ibrahim itu memikirkan ini wahyu atau bukan, ini wahyu atau bukan. Ya, maka itu terjadi tanggal 9 dari tanggal 8-nya, namanya Tarwiyah. Beliau bermimpi, berpikir gitu. Nah beliau yakin begitu di tanggal 9. Tanggal 10-nya baru eksekusi penyembelihan anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Maka dari sini kalau kita bicara tentang perbedaan penentuan saum Arafah, di sini perbedaannya. Ya, jadi ada yang mengatakan, kalau yang pendapat pertama mengatakan bahwasanya puasa Arafah itu tergantung wukuf. Tapi pendapat kedua enggak. Bukan wukufnya, tapi adalah tanggal 9-nya. Karena apa? Tanggal 9 Zulhijjah nama lainnya adalah Arafah seperti itu. Dan betul di masa Rasulullah, ya, di masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu wukufnya tidak di Arafah. Tapi wukufnya di Muzdalifah. Dan waktunya pun berbeda gitu. Baru di masa Nabi itu dihilangkan semuanya. Yang namanya wukuf adalah di Arafah. Dan waktunya pun ba'da zawal, sesudah zawal, matahari tergelincir setelah waktu salat zuhur. Ya, sampai nanti sudah masa ba'da maghrib atau ba'da isya seperti itu. Nah itu wukuf. Ya, jadi ini hadirin jamaah sekalian. Jadi sayang bagi nanti Bapak dan sekalian yang punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh, maka pahami, resapi ya, tentang apa yang kita lakukan dalam melaksanakan umroh itu. Jangan sampai kita sia-siakan. Sudah meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, biaya yang besar, walaupun mungkin ada yang mungkin dibiayai gitu ya. Maka resapi itu semua. Dari mulai kita berihram, kita tawaf, kemudian kita sa'i, kemudian kita tahallul, resapi semua itu. Kalau gitu keluar dari hati, insya Allah baru sampai melihat Ka'bah saja sudah menangis. Kalau hatinya, kalau itu dengan hati. Ya. Tapi kalau banyak orang yang kemudian merasa sombong gitu ya, maka karena udah sering gitu ya, jadi begitu ngelihat Ka'bah biasa saja gitu. Padahal itu tempat yang sangat dirindukan semua. Nabi Muhammad butuh berapa tahun untuk bisa datang ke Ka'bah gitu. Setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah.
tahun ke-6 gagal, baru tahun ke-7 beliau bisa memandang Ka'bah. Ya. Itu saking rindunya beliau, bahkan ketika beliau saat beliau beruzlah di Gua Hiro, padahal banyak gua yang lain, tetapi kenapa beliau memilih Gua Hiro? Karena gua itu ada celah yang bisa melihat dari gua itu ke arah Ka'bah. Itu saking beliau tidak mau melepaskan pandangan dari arah Ka'bah itu sendiri. Maka manfaatkan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan gitu ya. Maka insya Allah ya kita akan mendapatkan umroh yang makbulah insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu terkait dengan materi bahasan kita. Mudah-mudahan bisa kita pahami ya. Jadi dan mudah-mudahan kita yang belum berangkat, Allah berikan rezeki, Allah berikan kemudahan untuk bisa berangkat. Yang sudah berangkat bisa berangkat lagi insya Allah gitu ya. Dan mudah-mudahan dari plan pegangsaan ini ada yang diberangkatkan lebih banyak lagi dibanding tahun yang lalu gitu. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.